Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, salam Natal bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam perenungan suara dari jurang yang dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Dan di dalam sukacita Natal pada saat ini, kita akan dituntun oleh tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan pembacaan kita terambil di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, tapi saya akan membacakan bagi kita ayatnya yang ke-12. Dan sebelum itu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, anugerahilah kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus Sang Bayi Natal itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Natal adalah berita sukacita bagi dunia, dan kita semua tentu bersukacita karena Natal telah tiba. Dalam berbagai pemberitaan sukacita Natal, kita juga mendengarkan berbagai pemberitaan tentang krisis ekonomi yang akan kita hadapi, krisis energi dan krisis pangan yang juga akan kita hadapi. Di dalam situasi krisis, seringkali kita akan kehilangan arah. Dulu ada satu lagu pop yang berjudul Butiran Debu. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat. Kira-kira kata-katanya bilang begini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam krisis, orang akan kesulitan melihat jalan keluar. Di dalam krisis, orang tidak tahu jalan untuk kembali pada kehidupan yang normal. Bacaan kita hari ini dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 juga menggambarkan situasi yang terjadi dalam kehidupan umat. Matius menggambarkan bahwa kehadiran Allah, lawatan Allah juga terjadi dalam situasi krisis. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 1, kita akan menemukan juga krisis dimulai dari pengalaman hidup bangsa Israel. Tapi juga krisis terjadi dalam kehidupan Maria dan Yusuf, yang kemudian juga berlanjut pada krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Herodes. Matius ingin menggambarkan kepada kita bahwa lawatan Allah justru terjadi di dalam krisis. Lawatan Allah tidak kemudian menghilangkan krisis, tetapi justru terkadang lawatan Allah ada di tengah-tengah krisis. Bagian bacaan kita pada saat ini menggambarkan tentang orang-orang Majus yang datang dituntun oleh bintang Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus. Pada bagian pertama dikatakan bahwa sosok para Majus yang digambarkan oleh bacaan kita itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu kata magos. Magos juga diterjemahkan dari bahasa Persia, yang berarti orang yang memiliki kuasa. Para magos pada masa itu dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam kehidupan mereka. Mereka punya kelebihan dalam hal pengetahuan. Mereka punya kelebihan dalam hal spiritualitas. Kata magos seringkali disematkan kepada mereka yang terpelajar. Para ahli perbintangan, para pendeta, dokter, para guru, dan mereka yang memiliki pengetahuan.
Kata magos juga biasanya disematkan kepada para raja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang Majus atau para magos itu paling tidak memiliki 3 kuasa. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kehidupan spiritualitas yang tinggi. Dan mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kuasa politik, the kings. Karena itu, meskipun di dalam perbedaan kuasa yang mereka miliki, mereka berjalan bersama-sama, sunhodos, untuk berjumpa dengan Yesus Sang Bayi Natal itu. Natal adalah bagian penting dari pertemuan orang-orang yang punya otoritas yang tinggi, karena mereka tidak hanya membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, tetapi para Majus membawa serta otoritas dan kekuasaan yang mereka miliki untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Dan perjumpaan mereka setelah dituntun oleh bintang Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus Sang Bayi Natal menjadi sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Sebagaimana tema kita katakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perjumpaan para Majus dengan Yesus Sang Bayi Natal membawa sebuah perubahan di dalam hidup mereka. Perubahan paradigma, perubahan cara berpikir. Kata ini diambil dari kata anakoreo eis hauto kora hodos, dari bahasa Yunani. Kata hodos juga bisa bermakna metafor, yakni a way of thinking, atau a way of feeling. Karena itu, cara berpikir mereka itu diubahkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka tidak menggunakan a way of thinking-nya Herodes. Jalan yang ditempuh oleh Herodes adalah jalan kekuasaan, jalan kemunafikan. Tetapi sebaliknya, para Majus memilih jalan lain. Jalan yang ditawarkan oleh Sang Immanuel adalah jalan kasih, damai. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, para Majus kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Mereka tidak mengambil jalan kekuasaan sebagaimana yang ditempuh oleh Herodes. Tetapi mereka kembali melalui jalan lain, yaitu jalan kasih, damai, dan juga jalan kesetiaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, secara rohani, jalan lain juga bisa dipahami bahwa setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Natal mesti membuahkan perubahan di dalam hidup. Lawatan Allah bagi dunia di tengah krisis harus mengubahkan cara berpikir kita. Natal membuka jalan baru, jalan yang penuh dengan inovasi, jalan yang penuh dengan kreativitas. Bahwa meskipun di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, tapi perjumpaan dengan Yesus Sang Bayi Natal itu membawa jalan baru bagi kita. Kita mendapatkan berbagai pengalaman baru. Kita mengalami transformasi di dalam kehidupan kita, meskipun di tengah kesulitan hidup yang kita alami. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Natal juga sebenarnya memberikan perspektif baru bagi kita di tengah-tengah peliknya kehidupan kita. Natal juga mestinya membuat kita, menginspirasi kita semua untuk kembali melalui jalan lain, untuk menjumpai kehidupan kita, menginspirasi mereka yang tersesat di dalam kehidupan mereka ketika mereka berada dalam krisis. Mereka tidak bisa melihat jalan keluar dari krisis yang mereka alami dan mereka hadapi. Karena itu, selamat merayakan sukacita Natal. Natal sekali lagi membawa jalan baru. Natal membuat kita menjadi orang-orang yang diubahkan.
orang-orang yang memiliki paradigma yang baru dalam melihat sebuah persoalan. Persoalan bukan lagi menjadi tantangan yang tidak bisa kita lewati, tetapi melalui Natal kita bisa menemukan jalan baru untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Sebagaimana teologi Matius, bahwa lawatan Allah terjadi di tengah krisis, tetapi Matius memperkenalkan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, beserta saya dan beserta dengan saudara. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dalam perayaan sukacita Natal kita. Shalom.